Sambil nunggu teman-teman yang lain join ya. Kabarnya luar biasa. Mantap. Siapa yang tadi malam ikutan LBM? Siapa yang tadi malam ikutan LBM? Ya, tadi malam soalnya lagi LBM. Enggak, saya enggak live di YouTube. Ini iseng aja sebentar aja sih sebenarnya. Niatnya sebentar gitu ya, tapi biasanya tahu-tahu 2 jam. Saya nggak mau 2 jam sehari ini sih. Masih banyak kerjaan soalnya. Jadi barusan saya juga posting tentang affiliate di List Building Mastery ya. Kalau Anda lihat di postingan saya terakhir tadi ada yang cukup menarik bahwa ada satu orang yang dengan modal 500.000 aja menghasilkan omset sama profit sama aja sih kalau misalkan affiliate begitu ya. 3,4 juta. Jadi dia net profitnya 2,9 juta dalam waktu 2 minggu ya, 2 minggu gitu. Jadi lumayan, it's good sih. Ngiklan gitu kan, it's good sih dapat 2,9 juta. Saya bilang, ya jangan dilihat angkanya kecil atau besar gitu ya buat beberapa orang. Itu kok kayaknya kecil ya, cuma 2 juta gitu ya. Tapi guys, ini pandemi, kemudian ini kita survival mode semuanya. Jadi angka berapapun sebenarnya itu sangat membantu ya bagi ekonomi keluarga kita masing-masing gitu ya. Jadi jangan menyepelekan meskipun teman-teman masih kecil gitu kan. Gitu. Alright, so kemudian saya juga tadi posting tentang itu testimonial dari Vinda gitu kan. Dia bilang bahwa setelah ikutan LBM tadi malam, dia berhasil balikin modal ikut LBM 3 kali lipat dalam semalam doang. Jadi kemarin tuh powerful banget sih. Well yes, materinya akan sangat panjang banget kalau misalkan yang kemarin. Saya kasih intisarinya doang di sini supaya Anda benar-benar bisa langsung praktekin gitu. Nah, guys, jangan nanya jualan apa. Jualan apapun harusnya bisa gitu ya. Emang kalau saya bilang jualan bone nails, terus suddenly Anda besok mau jualan bone nails gitu. Ya nggak apa-apa sih. Kalau saya bilang jualan List Building Mastery, apa besok suddenly Anda jualan List Building Mastery gitu? Kan nggak juga kan? Iya, jadi jangan nanya jualan apa. Ini Vindanya ada di sini nih, langsung ditanyain aja Vinda ada di sini nih. Ya jadi newbie, saya bilang nih ya, saya belak-belakan aja di sini ya. Newbie itu selalu mencari silver bullet. Selalu mencari sesuatu yang kalau orang lain itu pakai cara itu, gue lakuin pasti bisa gitu. Well, kayaknya belum tentu men. Belum tentu gitu. Kayaknya selalu, kalau saya ngopi produknya dia pasti laku. Oke, coba kopi ini, coba. Nih. Atau coba kopi List Building Mastery saya, coba. Jualan sana, List Building Mastery. Kita sehari jualan List Building Mastery itu puluhan juta ya. Sehari. Every single day. Gitu. Laku loh. Nah sekarang pertanyaannya, Anda tahu-tahu kalau jualan List Building Mastery bisa laku nggak? Kan itu kan masalahnya kan. Bukan tentang barangnya apa. Kalau saya kasih barangnya pun juga Anda belum tentu bisa kan kalau skillnya nggak punya. Saya jualan List Building Mastery. Affiliate tadi List Building Mastery. Vinda bukan jualan List Building Mastery, dia jualan barangnya sendiri. Ya kan? Jadi barang itu nomor sekian, yang penting Anda bisa jualan. Itu. Nah, alright, so saya melihatnya begini sih. Kalau saya kasih judul kayak begini, suddenly banyak banget, ini udah langsung lebih dari 240 orang nih join di sini kan. Pengen banget untuk jualan online dan berhasil closing. Pengen banget gitu. Tapi problemnya adalah karena Vinda ada di sini juga. Kemarin Vinda lihat kan ya bahwa yang saya kasih lengkap seperti kemarin itu PR-nya tuh banyak loh. Untuk bisa jualan sampai closing, itu yang dibutuhkan itu puzzle-nya tuh banyak. Bukan cuma tentang market doang sama tentang barang doang. Apakah kalau saya punya barang berarti langsung bisa closing? Enggak juga gitu. Jadi ada banyak faktor yang harus diutak-atik gitu supaya bisa jualan tuh closing. Nah, kebanyakan orang apalagi newbie disuruh ngerjain PR-nya nggak mau gitu kan. Ketika nggak mau ngerjain PR-nya, tadi pagi ada yang komen di tempat saya. Dan jangan nyalain orangnya dong, jangan nyalain pesertanya dong. Emang kontenmu bisa diaplikasikan apa enggak? Damn, itu udah pengen saya gampar kalau kayak gitu tuh. Pakai chicken slap ini aja nih kalau kayak gitu tuh. Dikasih materi, nggak dipraktekin, bilangnya materinya tidak bisa dipraktekkan. That's idiot for me. Goblok banget buat saya. Contoh simple banget. Saya selalu nyuruh teman-teman semua di sini, kalau mau jualan lancar, tahu marketnya. Satu, tahu marketnya dulu. Siapa gitu ya. Setelah tahu marketnya, berikutnya adalah kenal dengan marketnya. Makanya saya live kayak begini, saya bacain tulisan Anda. Komen saya balesin. Ada yang bilang, Dan komen dibalesin semua, lu nganggur banget ya. It's like stupid man. Saya ngebalesin satu-satu karena saya berkomunikasi. Saya tahu jawaban orang-orang. Itu saya jadikan materi untuk presentasi. Makanya closing gitu loh.
Ada yang bilang saya pengangguran tuh, nggak ada kerjaan makanya balesin sosial media. That's stupid. Bener-bener kalau Anda dengar orang ngomong kayak gitu, that's itu udah pengen saya gampar beneran deh kayak gitu tuh. Ya nggak kenal marketnya gitu. Jadi PR Anda, bayangin ya, PR Anda pertama adalah kenalan dengan market Anda. I don't care mau kenalan itu lewat Instagram kayak begini, ngobrol kayak begini. Ada Coach Robi Cahyadi bilang sabar, nggak, saya nggak bisa sabar kalau kayak begini. Gemes banget. Ya, jadi kenalan kayak begini. Anda mau ketemuan terserah, tapi pandemi begini, ketemuan rada-rada susah gitu, rada-rada susah. Anda mau pakai Zoom, boleh. Anda mau pakai WA juga boleh. Anything pokoknya, without excuse. Jadi benar-benar tahu marketnya. Kedua adalah, ini ya, perhatikan baik-baik ya. Step kedua adalah, Anda mesti tahu mimpi mereka apa, supaya closingnya gampang. Kalau Anda maksa jualan produk, customer Anda nggak suka sama Anda. Ya, nggak suka Anda. Kalau Anda jualan mimpi dia baru suka sama Anda. Jadi kuncinya di situ. Nah sekarang bayangin aja, kalau yang Anda miliki cuman barang Anda nggak memiliki mimpi dia, maka ya dia nggak suka sama Anda. Intinya itu, orang nggak suka dijualin, men. Jadi intinya adalah Anda harus jualan mimpi dia. Nah pertanyaan saya, Ivan Derosnya DM dibalas rasanya sangat diperhatikan. Makanya itu gitu kan. Kalau ada orang ngomongin saya balas jawaban orang katanya saya pengangguran gitu kan, goblok banget gitu. Nah, jadi intinya begitu. Kalau Anda bisa tahu mimpi mereka, maka Anda menang di situ. Itu kemarin dalam 2 jam itu insight yang aku praktekin cuman yang beberapa menit, sisanya buat dibikin besoknya lagi karena 2 jam itu kalau dibikin PR bisa banyak banget, makanya yaitu materi LBM teman-teman. Nah, jadi intinya adalah Anda harus mencari tahu mimpi mereka, bukan nebak-nebak ya. Anda harus nyari tahu mimpi mereka itu apa. Nah itu PR. Nah sekarang pertanyaan saya gini, kalau saya kasih PR seperti itu, dikerjakan apa enggak? Apa di bypass aja, yang penting saya mau upload. Orang-orang tuh ya sukanya tuh ya dikasih produk, dikasih cara nulis headline, kemudian disuruh upload, that's it. Gitu. Udah, itu yang dicari. Atau kalau misalkan diajarin iklan, yang ditanya apa? Interestnya apa ya? Oh my goodness. Ya kan? Baru ikut nih mas, kalau newbie ikutnya dari mana? Dari marketnya siapa? Gitu, marketnya siapa? Ya, fokus dulu guys, fokus dulu ya. I don't care about peralatan Anda, market Anda siapa? Gitu. Market Anda siapa? Nah, setelah itu Anda ngobrol dengan mereka, Anda menggali gitu. Apa sih yang dimimpikan mereka? Bahwa alat Anda, barang Anda, produk Anda itu cuman kendaraan menuju mimpi mereka gitu. Mimpi mereka bukan beli barang Anda, selesai. Mimpi mereka punya mimpi sendiri dan itu bukan barang Anda, apalagi Anda. Mimpiin Anda itu kayak gak mungkin deh, kecuali pacaran, ya, kecuali pacar Anda gitu. Jadi mimpi mereka itu mimpi sendiri. Jadi kalau misalkan saya jualan suplemen pembakar lemak, mimpi mereka adalah kalau aku bisa langsing nanti foto pre-wedding bakal keren banget gitu. Itu yang dicari, mimpi mereka di situ. Bahwa Anda jualan pembakar lemak atau bahwa Anda jualan catering diet, itu adalah jalan menuju mimpi mereka. Jadi itu mesti clear dulu ya. Step awal selalu mimpi mereka gitu. A bit different. Mimpi itu bukan, yes, mimpi sama problemnya beda. Jadi gini, problem itu yang terjadi saat ini yang membuat mereka hari ini tuh nggak nyaman, nggak enak, kok gini banget ya, kok gini ya. Itu yang ini. Kemudian mimpi itu yang di depan. Jadi ada problem, ada mimpi. Jadi Anda harus tahu dua-dua. Oke? Paham ya? Supaya apa? Supaya bisa menggerakkan dia ke mimpi gitu. Lu hidup sekarang gak enak kan? Karena gak enak lu, itu lo mimpinya, mau gak? Gitu. Nah, itu caranya. Jadi harus ada dua titik supaya dia bisa bergerak dari titik A ke titik B. Stepnya kayak begitu. Jadi bukan cuman problem doang, tapi gak ngasih mimpi. Atau mimpi doang, tapi gak ngasih problem. Belum tentu mimpinya menjadi mimpi mereka kalau problemnya gak muncul juga. Ya, jadi itu harus ketemu. Nah, kedua, ini challenging ini. Kedua ini gak bisa tebak-tebakan. Ini kuncinya ya. Kedua, Anda harus tahu apa yang menjadi false belief mereka. Itu saya ada video di YouTube sih, false belief. Jadi Anda ketik aja di YouTube ya, Denny Santoso, false belief gitu. Cari tahu apa yang menjadi false belief mereka. Nah, false belief ini teman-teman kemarin banyak banget yang nanyain, saya belum ngerti false belief. Oke, saya jelasin di video ini false belief ya. Oke, false belief. Jadi gak cuman kita ngomongin gain apa pain gitu doang. Oke, so false belief, ini kuncinya untuk closing Anda cepat banget. Orang tidak mau beli barang Anda, itu karena dia punya pemikiran
yang membuat dia jadi nggak srek beli produk Anda. Apapun itu pemikirannya. Nah, itu yang mau kita breakdown tuh pemikirannya. Supaya kita tahu bahwa, oh oke, kalau kita bisa menjawab pemikiran dia, berarti ya harusnya closing gitu. Nah, banyak. Kalau misalkan harga itu bukan. Harga itu bukan. Jadi kita ngomong yang lain. Harga itu bukan problem. Hanya problem kalau orang itu nggak punya duit. Atau hanya problem kalau Anda tidak bisa mengkomunikasikan value Anda dengan baik. Oke? Kalau Anda bisa mengkomunikasikan value Anda dengan baik, maka harga menjadi tidak masalah lagi. Gitu. Jadi kalau ingat-ingat ya, teman-teman ya, kalau Anda mendapatkan feedback bahwa harga Anda mahal, ingat, berapapun harga Anda akan dibilang mahal. Anda udah jualan 100.000 dibilang mahal. Anda jualan 100 juta dibilang mahal. Oke? Yes? Pernah ngalamin teman-teman di sini? Berapapun Anda jual, Anda dibilang jualan barang kemahalan. Selesai. Nggak ada orang bilang murah banget. Kecuali sudah ikut LBM, dapetin semua materinya, baru mereka kan bilang kayak murah dan kemurahan nih. Yes, karena lu udah beli gitu kan. Karena value-nya udah dapet. Tapi sebelum beli, kayak Anda di sini, selalu mikirnya mahal banget. So I don't care kalau LBM tiap hari Senin, gue naikin harganya. Ya kan? Saya naikin harganya tiap Senin. Karena buat saya, man, it's persepsi. It's persepsi. Begitu ada yang sukses-sukses kayak begini, saya dapetin feedback kayak begini dari Vinda, dari teman-teman yang lain dapat feedback dan kayaknya bagus banget, kayaknya ini keren banget, terus ada affiliate kita juga keren banget begitu. Ya harganya saya naikin terus, berarti value-nya udah keluar. Udah tahu, orang udah tahu value-nya. Ya harganya saya naikin terus. Karena harga itu relatif. Ya, kalau Anda bisa balik modal semalam mau bayar berapapun coba. Gitu. Jadi false belief bukan harga, gitu aja. Kalau harga problemnya cuma dua, Anda salah market yang nggak punya duit Anda tawarin. Kedua adalah Anda salah ngomong karena Anda nggak cerita value-nya. DM Elite masih ada tapi belum dalam waktu dekat sih. Kita belum ada schedule gitu. Oke? Gitu. Kadang yes. Makanya ketika Anda lihat ya, diskon 50% kadang-kadang gitu kan. Kita lihat, tapi harganya dinaikin dulu. Terus dikasih diskon 50%. Orang tetap beli di harga itu. Artinya adalah harga itu sendiri nggak masalah. Tetapi persepsi terhadap harga bahwa sudah diskon 50% itu jadi murah. Berarti apa lagi? Persepsi. Ingat ya, harga itu persepsi. Itu dipegang dulu lah, harga itu persepsi. Berarti kalau ada orang bilang mahal atau murah, itu tugas Anda atau itu hasil dari Anda meng-create persepsi di kepala mereka, di kepala market. Ya, remember that. Harga adalah persepsi. Berarti kalau orang bilang mahal, Anda tidak bisa meng-create atau membuat persepsi murah di kepala dia. Kalau orang yang nawarnya kebangetan, lompatin aja. Kadang-kadang nggak perlu dijawab sih. Nah, sekarang kita balik lagi ke false belief. Jadi gini, kalau orang believe, kita ngomong dulu kalau orang believe. Kalau orang believe bahwa barang saya adalah terbaik, kalau orang believe bahwa Bonels yang biru ini adalah yang terbaik untuk membantu Anda tidur nyenyak di malam hari dengan enak, dengan alami, dan Anda believe itu, Anda akan beli. Selesai. Ini supaya paham dulu kerangka berpikirnya ya. If people believe bahwa ini adalah solusi terhadap problem mereka, maka yang terjadi adalah mereka akan beli. Paham sampai sini? Kalau mereka believe. Ya, jadi kalau orang believe bahwa LBM bisa membantu mereka mencapai 1,5 miliar mereka dengan Tribelio, maka orang beli. Paham ya? Jadi kalau believe, maka beli. Itu kuncinya. Oke, paham ya? Saya pengen tahu dari teman-teman semua, karena banyak banget ini yang ikut dan ada beberapa udah 400. Ya semoga paham dulu gitu. Kalau orang believe produk Anda adalah the best untuk mereka, maka orang akan beli, gitu kan? Rumusnya itu dulu. Saya suka banget pakai rumus supaya mudah dipahami. Nah, sekarang kenapa orang tidak beli? Pertanyaannya, ya kan? Jawabannya adalah karena mereka memiliki 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5 belief yang salah terhadap produk Anda. Contoh, oke? Ya, ini benar banget. Belief sama dengan beli, benar. Oke, contoh, misalkan saya jualan suplemen lah, saya jualan suplemen saya pembakar lemak gitu. Kalau dia belief, percaya bahwa, oh aku pakai itu, sebulan turun 5 kilo, dia akan beli. Tapi ternyata ada pemikiran lain di kepala dia yang menjadi tidak belief. Misalnya, wah saya sudah nyoba banyak merek lain, dan saya nggak pernah bisa turunin berat badan saya. Sekilo aja nggak turun. Saya udah ngabisin 5 brand.
saya nggak turun. Oke? Nah, itu berarti dia punya belief di kepala dia bahwa pakai suplemen pembakar lemak tidak bisa menurunkan berat badan. Ya, jadi nggak believe dia. Ada ketidakpercayaan terhadap produknya. Emang bisa produkmu? Saya udah coba 5 brand lain dan nggak berhasil semuanya, gitu. Nah, itu ada belief yang salah, ya. Atau misalkan begini, misalkan contoh lagi, saya sih percaya sih sama produknya sih, tapi saya kerja dari pagi sampai malam, ya. Saya kerja dari pagi sampai malam dan iya, saya nggak punya waktu untuk latihan, untuk ini. Saya nggak punya member gym. Saya nggak punya membership di sebuah tempat fitness. Nah, itu jadi ada tidak percaya lagi gitu terhadap sesuatu di situ kan. Oke, sekarang balik lagi tadi. Ya, jadi berarti ada ketidakpercayaan orang terhadap produk yang ditawarkan. Atau tidak percaya terhadap situasi, atau tidak percaya on something yang menghambat atau menghalangi dia mengambil keputusan untuk beli. Itu yang disebut dengan false belief. Ya, kalau dia percaya semuanya, maka dia akan membeli. Gitu. Nah, tugas Anda sekarang adalah mencari tahu orang-orang yang mau beli produk Anda, itu daftar ketidakpercayaannya itu apa saja, dan itu tidak boleh dikira-kira. Karena kalau nggak kena, nggak akan cool closing Anda. Tapi kalau kena, itu akan cool. Oke? Paham ya? Jadi Anda harus mencari tahu tuh, caranya gimana? Caranya mesti jualan. Nah, nanti begitu ada yang nggak mau beli, itu Anda tanyain, kenapa kamu nggak mau beli? Apa yang bisa saya lakukan yang bikin kamu beli? Saya akan literally nanya kayak begitu. Saya akan nanya kayak, apa yang, cek deh, tadi pagi ada yang bilang kayak, saya belum pakai Trebelio. Saya tanya, kenapa belum pakai Trebelio? Karena gini. Apa yang bisa bikin kamu pakai Trebelio? Gitu. Saya masih nggak paham false belief vehicle. False belief vehicle artinya adalah orang tidak percaya terhadap produknya. Ini ya, natural, alami, bisa untuk bantuin kamu tidur nyenyak malam. Ini namanya deep sleep bonels gitu. Ini penawaran gitu kan. Nah, orang nggak percaya terhadap ininya, barangnya nggak percaya. Dan aku nggak percaya oil gitu bisa bantu tidur. Emang bisa gitu. Dia nggak percaya sama ini. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan false belief vehicle. Ditulis, benar ditulis. False belief vehicle itu adalah, kan saya bilang tadi bahwa produk, makanya perhatikan baik-baik teman-teman ya. Saya bilang bahwa market itu punya dua hal. Punya problem, punya mimpi. Oke, so market itu punya problem, kondisi hari ini, dan dia punya mimpi. Oke? Nah, maka apapun yang Anda jual, mau jasa kayak, mau produk kayak, mau digital produk kayak, mau software, itu adalah kendaraan mereka menuju ke mimpinya. Oke, itu adalah kendaraan mereka. Maka saya tadi bilangnya adalah false belief vehicle. False belief terhadap kendaraannya. Dia tidak percaya terhadap sesuatu yang Anda tawarkan ini loh. Ini menjadi kendaraan kan? Ini dia tidak percaya gitu. Oke, paham ya? Jadi mereka tidak percaya dengan produknya, itu disebut dengan false belief vehicle false belief. Nah, berikutnya adalah vehicle, setelah vehicle adalah internal false belief. Itu yang kedua. Jadi orang percaya, oh iya Dan, aku mau ikut DM Elite, aku percaya kok DM Elite bisa ini. Terus dia ngomong gini, cuman kan saya seorang ibu rumah tangga. Cuman kan saya seorang lulusan SD nggak lulus. Cuman kan saya seorang satpam. Ya, itu. Itu yang disebut dengan internal false belief. Ya, jadi internal false belief adalah dia tidak percaya terhadap kemampuan dirinya. Tapi kan saya nggak bisa ngomong di depan panggung ya. Gimana mau jualan ya? Tapi kan saya nggak bisa, ya itu tadi ngomong, nego sama orang ya. Kan saya introvert ya. Gitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan internal false belief. Jadi ada orang tidak percaya terhadap produknya, ada orang tidak percaya terhadap dirinya. Itu yang kedua. Anda harus nemuin itu. Jadi harus ada satu, harus ada dua. Nah, yang ketiga adalah dan sekarang ini ya aku believe sih digital marketing LBM gitu. I believe saya bisa belajar lah. Saya lulusan S1 kok. Cuman sekarang belum dapat kerjaan aja. Tapi saya belum punya bisnis, tapi saya belum punya produk buat dijual. Nah, itu yang disebut dengan external false belief. Jadi dia percaya dengan barang yang ditawarkan, ya, vehicle-nya percaya, dia percaya dengan LBM, dia percaya dengan produknya,
Dia percaya dengan dirinya, dia percaya dengan kemampuan dirinya. Dia tidak percaya pada hal di luar itu. Saya belum punya produk, itu yang masalah. Gitu. Oke, paham ya? Jadi ada 3 jenis false belief. Ada 3 jenis. Nah, tugas Anda adalah sekarang mengidentifikasikan false belief customer Anda itu apa. Jangan nanya ke saya, tadi ada yang nanya saya, kalau saya jualan makanan, false beliefnya apa? Mana saya tahu gitu. Saya nggak bisa jawab itu. Yang bisa jawab hanya customer Anda. Ini saya gali banget tentang false belief. Maka ketika setiap kali orang menolak produk Anda, jangan baper. Ya, jangan baper. Anda catetin, semakin banyak ditolak, Anda catetin semuanya. Jangan ditolak terus nggak mau, terus habis itu Anda ngabur ya. Baper nangis begitu, terus bilang, ya kayaknya saya nggak cocok jualan gitu kan. Itu baper. Chicken. Oke? Tugas Anda adalah kalau ditolak, Anda tanya, kenapa? Nggak dijawab ya udah, at least Anda nanya. Nanti ada yang jawab kok. Ada yang nggak jawab, ada yang jawab gitu. Jadi tanyain aja, mending Anda tanyain. Nanti ada tulis itu, di list semuanya, ya, di list semuanya. Ketika ada list, dan ketika Anda sudah ditolak 10 orang, 20 orang, maka list Anda akan jawabannya sama. Nanti kurang lebih ya itu aja. Pertanyaan orang itu cuma itu aja kok. Kalau ngomongin digital marketing LBM, pertanyaan orang, Dan kalau gaptek bisa nggak? It's always kayak begitu. Kalau saya gaptek bisa nggak? Kalau saya nggak punya produk bisa nggak? Cuman itu pertanyaannya, nggak ada yang lain. Selain itu nanya harga. Harganya berapa gitu. Ya, kalau sudah nanya harganya berapa gitu kan, saya pakai yang push and pull kayak kemarin. Kalau memang belum sanggup, YouTube saya gratisan. Saya bilang gitu. Gak ada masalah. Ya, push and pull. Kemarin saya udah bagiin di YouTube saya kan, push and pull gitu kan. Wah, Dan harganya mahal banget loh. Iya, kalau nggak kuat, nggak mampu ya nggak apa-apa kok. YouTube saya gratisan. Praktekin aja YouTube saya duluan. Saya gituin. Nggak ada masalah. Dan ada waktu saya terbatas. Kalau nggak ada waktu juga nggak apa-apa kok, bro. Ini fleksibel sih. Tapi kalau misalkan fleksibel aja nggak bisa ngatur waktu, ya nggak apa-apa. Mungkin kamu belum siap, belum waktunya. Karena kalau belajar aja nggak bisa, apalagi nanti suruh jualan, suruh market research segala, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa gitu. So, saya balikin lagi gitu. Biasanya mereka kan kayak, coba ya, ngatur waktu ya, ini ya, pasti bisa sih. Pulang jam 8 malam, jam 9 masih bisa deh. Nanti akan kayak begitu. Itu keren banget sih. Ya, jadi tentuin market, tentuin produk, ya of course lah, produk ya. Habis itu, bukan memperbaiki false belief. Jadi, Anda cari tahu, false belief market itu apa. Nah, setelah Anda ketemu, maka tugas Anda adalah mencari cerita yang menjawab false belief dari market Anda. Ya. Jadi Anda harus cari cerita. Jadi kalau orang sudah punya false belief, Anda nggak bisa nge-push jualan produk. Oke, paham ya? Jadi Anda cari tahu sekarang, cerita apa yang kalau diceritakan itu false belief-nya dia jadi rontok. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayak, Dan aku gaptek gitu. Maka, saya akan mencari cerita, ada ibu-ibu yang gaptek, tapi bisa berhasil. Ya, jadi itu. Saya akan mencari cerita seperti itu gitu. Kalau ada yang bilang bahwa, Dan emang bisa ya digital marketing naikin omset 10 kali lipat? Maka saya akan mencari cerita. Siapa sih yang pernah cerita bahwa kalau pakai digital marketing omsetnya naik 10 kali lipat? Saya akan cari itu. Karena kalau saya bisa tunjukin ini, misalnya gini, ada orang bilang, Dan, gua gaptek nih, nggak mau sih LBM, tapi gua gaptek nih, gitu kan. Saya akan ngambil beberapa cerita, 2-3 cerita, yang bilang bahwa itu ibu rumah tangga, itu emak-emak yang, lulusan SMP gitu kan, dari desa gitu. Dia bisa menghasilkan 5 juta sebulan. Kalau ada cerita kayak begitu, ngarang atau real, kalau bisa. Bukan cerita Anda, ceritanya adalah, kalau Anda punya cerita sendiri, it's good, it's strong, kuat. Tapi kalau Anda nggak punya, Anda cari di lingkungan sekitar. Ya, jadi dari situ Anda tahu bahwa, oh ini bisa. Harusnya di depan Anda tadi, yang bilang bahwa saya gaptek, kalau dikasih orang-orang itu, ini loh, si A berhasil gaptek, ini loh si B berhasil gaptek juga. Dia akhirnya mikir kan, iya ya gaptek bisa ya, jadi gaptek itu sebenarnya bisa ya, nggak merupakan hambatan besar gitu. Ya, jadi itu. Testimonial, saya nggak terlalu suka testimonial yang bener-bener testimonial doang untuk dipakai jualan terus gitu. Story lebih strong sebenarnya. Kalau terlalu testimonial kayak di setting nanti takutnya. Boleh sih, testimonial is okay. Ya, jadi model testimonial tapi dibuat kayak story gitu. Apakah harus berurutan untuk 3 false belief? Bukan force ya, tapi false, salah. Belief yang salah. Nggak harus berurutan, nggak ada masalah.
nggak ada masalah. Oke, jadi ketika dia sudah melihat bahwa oh ternyata bisa ya ibu-ibu gaptek itu berhasil gitu ya, maka dia akan unlock gitu. Jadi belief dia. Oh oke, jadi belief gitu. Kalau misalkan dia nggak percaya, ini nggak percaya gitu ya, kita cariin memang testimonial atau story. Ini anak susah tidur gitu kan, dikasih Bonels deep sleep, sekarang enak, nggak pernah nangis malam, anteng tidurnya, orang tuanya juga enak. Nah, kita cari story kayak begitu. Jadi tugas Anda adalah nyari story. Nah, bayangin sekarang kalau teman-teman di sini, apalagi yang newbie, disuruh ngerjain PR nggak mau, disuruh market research ngawur, ngasal, terus marah-marah lagi. Kemarin ada yang disuruh nyari market research, beneran ada peserta LBM disuruh market research, dijawab sama mereka, dia nggak ngelakuin market research sih, itu menurut perkiraan dia doang, cewek usia segini, dan tim saya bilang ini kagak clear, dan dia malah marah-marah, ya, dia malah marah-marah. Nah ini yang paling parah buat saya nih, lu mau dibimbing atau mau ngajarin kita? Ya, saya terang-terangan aja, lu masuk LBM mau diajarin atau mau ngajarin tim saya? Kalau diajarin, dikasih komen, marketnya kagak jelas, terus marah-marahin tim saya, ya lu bikin kelas sendiri aja bro, duitnya saya balikin. Kalau ikut kelas saya, nurut gitu. Ya jadi, itu loh kadang-kadang disuruh ketemu orang aja males gitu kan. Disuruh ketemu orang tuh kayak di bypass gitu, kayak digampangkan ya, terlalu menggampangkan. Padahal teknik jualan kayak begini itu butuh Anda sampai tahu false belief-nya. Karena nanti kita perlu mengartikulasi story-nya. Bayangin kalau sekarang nggak tahu false belief-nya, Anda mau cari story apa? Paling story keberhasilan orang lain. Ya, jadi bayangin kalau Anda tidak pernah bertemu market Anda, terus ngawur, false belief-nya juga ngawur. Oke? Kalau false belief-nya ngawur, Anda mau cari ceritanya cerita siapa? Kalau Anda pakai cerita yang lain, maka ceritanya random dan so-so. Ceritanya kayak si A berhasil pakai ini, si B berhasil pakai ini. Kayak misalkan penjualan pembakar lemak tadi, si A berhasil turun 10 kilo pakai ini gitu. Itu oke. Ya, itu oke. Penting banget ya untuk tahu detailnya. Karena kalau enggak, Anda akan kasih testimonial bahwa si A turun 10 kilo. Padahal di kepala orang bukan tentang turun 10 kilonya. Dia percaya dia bisa turun 10 kilo. Problem dia bukan itu. Problem dia adalah gua nggak punya waktu buat nge-gym. Sementara Anda bilangnya apa? Ini bisa, produknya bisa nurunin 10 kilo. Dia nggak ada masalah sama produknya. Masalahnya sama diri dia sendiri. Nah, kalau Anda nggak ketemu story-nya yang menjawab problem orang nggak punya waktu, Anda nggak akan closing loh. Meskipun Anda sudah menunjukkan ini bisa turun 10 kilo, ini testimonialnya. Si A turun 5, si B turun 8, si C turun 10 gitu kan. Udah ada testimonialnya dan orang tetap gak beli. Karena memang objeksinya bukan di barang. Sementara Anda nge-push barang terus. Harusnya Anda cari tahu false belief-nya apa. Nah ini butuh Anda kenal dengan market. Butuh nawarin, ditolak, dan dicatat. Ini PR-nya di situ. Jadi ketika Anda join list building mastery, PR di awal kayak begitu. Ya, Anda butuh ditolak. Ya, kalau Anda nggak ditolak langsung closing semua, ya nggak apa-apa, it's good, gitu. Ya, it's good. Tapi kalau misalkan belum jualan apapun, mulainya dari nawarin, nggak apa-apa ditolak, catet, jangan baper. Aku baru lihat ini ngoceh marah-marah. Yes, this is the real me. Tapi energi saya tetap kayak begini, mau alus-alus, mau ini energi saya tetap kayak begini. And remember one thing. Saya marah-marah tetapi tidak ada emotional negativity di saya. Ya, dapat ide baru kok. Sip. Saya tidak ada emotional negativity di saya. Ada contoh pertanyaan wawancara ke customer untuk menggali false belief. Tawarin aja barang Anda. Dia akan bilang nggak mau. Kalau nggak mau, kenapa? Anda gali. Saya pikir-pikir dulu. Apa yang dipikir? Gali terus. Jangan sok tahu dan bilang, oke, baik, pikir-pikir dulu, baik, nanti saya hubungi lagi ya. Itu sok tahu Anda. Emang Anda tahu dia mikir apa? Kalau mikirnya ngaco gimana? Kan saya pikir-pikir dulu itu beneran mikir, atau nyuruh Anda pergi karena Anda nyebelin. Ya, kadang-kadang orang-orang itu bilang, saya pikir-pikir dulu itu bukan mikir beneran, tapi nyuruh Anda pergi, gitu aja. Suddenly Anda yang sucks gitu aja, barang Anda bagus, Andanya nyebelin. Makanya ketika di DM Elite kemarin itu, enak banget. Karena di DM Elite itu satu grup, kadang-kadang 4 orang, kadang-kadang 6 orang, masing-masing mesti jualan. Yang lain harus nolak. Ya. Dan ketika nolak harus ada alasannya. Nggak boleh cuma kayak, saya nggak mau. Kenapa? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak boleh.
Jadi harus tahu nolaknya kenapa. Gitu. Saya nggak yakin itu kuat nggak sih produknya, awet nggak sih, aman nggak sih, dilindungin OJK nggak sih, ada BPOM-nya nggak sih. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau ada yang bilang harganya kemahalan, kalau ini jasa ya, by the way teman-teman, ini kalau jasa ya, kalau Anda bisa dinego, saya kan nanya balik, budgetmu berapa? Saya nggak akan nurunin, tapi saya nanya dulu budgetmu berapa. Nah, kalau misalkan dia misalnya gini, Anda nawarin, misalnya gini, dan coaching di kamu berapa sih? Let's say saya bilang, oke, 100 juta. Dan dia bilang, wah, mahal banget ya. Saya balikin, budgetmu berapa? 12 juta, 10 juta, segituan dan ada yang segitu. Kalau kamu 10 juta, jangan ikut coaching. 10 juta, tambah dikit lagi, 13 juta, kamu ikut DM Elite. Saya gituin. Karena ngapain saya harus nurunin harga? Kalau 10 juta, ya lu ikut penawaran berikutnya. Jadi kita nyiapin sebenarnya. Oke, kalau range dia di sini saya nawarin yang ini, mastermind atau coaching atau apapun itu. Kalau misalkan dibawa ya ditawarnya DM Elite. Dan saya baru pemula sih, ya adalah kalau budget-budget 5 juta, oke lah ikut LBM aja. Dan saya cuma punya 500 ribu, oke beli buku saya aja kalau gitu 500 ribu. Kita bentar lagi ada LBM Black Book ya, List Building Black Book kita mau launching. Dan saya nggak punya modal sama sekali nih, tapi saya pengen belajar. Ya udah nonton YouTube saya gratis. Jangan ditolak, jangan dibuat lari. Ada, kita punya setiap objection orang. Kalau ngomongin harga ya. Kok waktu pertama bangun bisnis punya mentor nggak? Nggak jawabannya. Semua coba sendiri. 21 tahun yang lalu. Kalau nego tanya budget dia sebelum nurunin. Kalau nggak jawab, sebut range budget. Ya pokoknya kita tanya dulu, budgetnya berapa? Kok LBM dibimbing? Yes, dibimbing. Ya jadi kita nanya dulu gitu, budget lu berapa? Jangan kita yang nurunin gitu kan. 100 juta gitu, terus dia nawar, terus kita nurunin 50 juta, padahal budget dia 75 juta. Kan sayang kan? Kan sayang kan gitu. Saya nanya dulu, budgetmu berapa? Jadi dia harus ngomongin duluan. Social proof penting nggak? Loh justru penting. Justru story tadi adalah untuk social proof. Nah sekarang kalau gini, dan saya baru banget nih, nggak punya story dan yang lain-lain. Bisa nggak Anda kasih gratis ke orang? Dari DM Elite sampai channel YouTube, apakah isinya sama? Nah tergantung. YouTube adalah konten saya. YouTube adalah konten saya. List Building Mastery LBM adalah bimbingan oleh tim saya. Dan saya seminggu sekali. DM Elite adalah Anda belajar strategi yang urut, kerangka besarnya kayak apa. Mastermind itu 20 orang ngumpul di satu tempat, saling ngebantu. Jadi networkingnya. Kalau orang sudah nanya ke Mastermind, mereka nggak akan nanya kayak, dan kontennya di situ bakal diajarin kayak di YouTube kak? Enggak lah, Mastermind itu bukan itu. Mastermind itu kontennya jelas lah, market research. Mau Anda di LBM, di DM Elite, mau di Mastermind, kalau ngomongin market ya tetap market. Oke? Jadi yang dicari di Mastermind itu of course adalah networkingnya. Tahu-tahu unlock networking ini gitu kan. Itu. Kalau di coaching gimana? Ya tetap aja materinya juga sama meskipun di coaching. Tapi kalau di coaching materinya adalah Anda saya bimbing satu-satu. Kalau nanya langsung di one on one gitu. Modelnya kayak begitu sih. Kalau mau ikut LBM jualin produk sendiri bisa, gak ada masalah. Tanya budget terus orangnya tersinggung gimana jawabnya? Tersinggung. Lah kan kalau dia bilang, "Den, barang hargamu kemahalan." Ya, saya ngomong gitu kan. Terus saya nanya kan, "Budgetmu berapa emangnya?" Kok tersinggung sih? Harusnya nggak tersinggung dong, kan itu pertanyaan biasa. Kita nggak bilang dia miskin loh. Dasar orang miskin kan nggak kan? Kan kita cuma nanya kayak budgetmu berapa gitu. Siapa tahu kita punya produk yang sesuai dengan budgetmu. Nggak mungkin tersinggung. Jangan jangan dipikirin terlalu complicated gitu. Kalau orang punya budget 100 juta gitu, saya punya produknya. Kalau budgetnya 80 juta, saya punya produknya. Kalau budgetnya belasan juta, saya punya produknya gitu. Dan semuanya kelas apa ya istilahnya? Bukan kelas murahan. No, DM Elite bukan kelas murahan. Bahwa DM Elite lebih murah dari Mastermind, jauh banget, harganya bisa 5 kali lebih murah. Itu bukan tentang DM Elite lebih murahan, bukan. Tetap oke, gak ada masalah. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita menyediakan barang yang lebih murah, bukan barang murahan, tetapi paket yang lebih murah. Jadi misalkan gini loh, Anda jualan misalkan modif motor, modif mobil. Datang orang bilang gini, "Dan saya punya mobil kayak begini. Saya punya budget let's say 50 juta. Enaknya apa aja nih yang diubah-ubah gitu kan?" Oh, Anda punya macam-macam. Oh, subwoofernya, audionya, velgnya, stikernya, diceperin dan sebagainya.
Tapi kalau Anda datang orang cuma bilang, "Dan saya cuma punya 2 juta, nih enaknya mobil saya dibuat apa ya biar lebih keren ya?" Mungkin Anda cuma nawarin, "Ya udah stiker aja, Bro, gampang. 2 juta itu." Apakah stiker itu murahan? Enggak juga. Paket apa yang sesuai dengan dia. Anda tonton dulu YouTube saya yang judulnya adalah Produk Keinginan Lawan versus Kebutuhannya. Kalau makanan ringan mending packagingnya dibagusin, sementara harganya lebih mahal dari produk. Dites jawabannya. Tidak ada yang bisa tahu. Bonels ketika didesain kayak begini, ini kan orang jadi lebih suka banget, kayak keren banget ya desainnya gitu kan. Habis itu ada logonya, kita ganti dulu, ganti juga nih logonya ini. Orang lebih suka, lebih kayak katanya lebih elegan gitu. So, balik lagi guys, jangan nanya ke orang lain, nanyanya ke market Anda. Ya, jadi jangan nanya ke orang lain, jangan nanya produk Anda ke saya bukan market Anda, bukan customer Anda juga. Produk kebutuhan susah? Yes jawabannya. Ya orang nggak bisa. Let's say gini, saya nggak ada di tempat saya sih. Anda beli Panadol kalau sakit kepala. Sekarang gimana caranya Anda bisa beli Panadol 1 box? Copywriting apa yang harus saya tulis untuk Anda beli Panadol 1 box? Suddenly, tahu-tahu saya harus ngiklan something untuk jual Panadol 1 box. Gimana caranya? Nggak bisa gitu kan? Kalau nggak sakit kepala ya nggak beli, selesai. Sekarang nih, misalkan saya punya obat atau suplemen buat prostat cowok. Copywriting apa yang harus saya tulis buat Anda supaya Anda tahu-tahu beli produk ini? Kalau Anda nggak kena prostat ya nggak beli, selesai. Iya kan? Itu namanya barang kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak beli. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan sampai contohnya sama Panadol lagi bisa dibeli di Alfamart. Yes. Itu susah di online kan? Mau ngiklan kayak apa orang bisa beli Panadol banyak? Mau ngiklan kayak apa orang beli prostat, suplemen prostat lebih banyak? Nggak ada gitu. Ya jadi ini udah ngomongin barang kebutuhan sama keinginan gitu. Tujuan list building mastery dan digital marketing elite bedanya apa? List building mastery itu Anda belajar prakteknya langsung. Ya, Anda belajar prakteknya langsung, ada PR-nya langsung, dikerjain langsung. Goalnya ngebangun list, jualan ngebangun list. Tapi kalau DM elite itu goalnya adalah Anda punya strategi. Jadi kalau perusahaan Anda mau dikembangin lebih gede lagi dengan digital marketing, ini loh mikirnya, itu DM elite. Nah, jadi bedanya di situ. Jangan LBM itu bagian kecil dari DM elite gitulah. Bonel kebutuhan atau keinginan? Ya keinginan lah. Orang nggak butuh bonel. Emang orang butuh gitu kan, langsing gitu. Orang nggak butuh langsing, orang pengen langsing. Gitu. Jadi saya punya produk ini bukan kebutuhan, produk-produk saya ini keinginan. LBM kebutuhan atau keinginan? Keinginan lah. Semua ingin omsetnya naik, semua pengen jualan bisa nyampe 1,5 miliar misalkan. Itu keinginan. Saya jualan keinginan. Karena tugas dari marketer, digital marketer adalah menciptakan keinginan. Jadi kemarin tuh ada yang nanya kayak gini, Dan kalau saya jualan apa ya kemarin itu ya? Bukan kemarin sih, kayak beberapa waktu yang lalu sih. Jualan handphone ya kalau nggak salah, jualan handphone kalau nggak salah. Terus habis itu saya nanya, marketmu kalau nonton YouTube channel apa gitu. Terus dia bilang, ya mana gue tahu market saya nontonnya channel apa gitu. Lah itu kan dia berarti dia nggak ngerti marketnya apa. Tujuan saya nanya begini adalah, kalau Anda tahu bahwa, saya jualan handphone, nih jualan handphone ya, nonton YouTube-nya adalah channel review A, review B, review C, maka saya punya 2 strategi. Strategi pertama adalah Anda create channel, Anda bikin channel nge-review gadget. Yang kedua adalah Anda ngiklan di channel orang lain yang suka ditonton oleh market Anda. Gitu loh. Jadi penting banget untuk tahu market Anda nontonnya apa. Karena kita akan build strategi kayak begitu. Kalau mastermind bedanya lagi adalah mastermind itu ngumpulin orang-orang 5 hari, biasanya kemarin tuh 5 hari. Kita ngobrolin masing-masing presentasi bisnisnya masing-masing. Biasanya sekitar setengah jam sampai 40 menit gitu ya. Presentasi bisnisnya masing-masing. Tantangan untuk naik level tuh apa sih? Nah, semua yang ada di situ ngebantuin bareng-bareng. Ya, jadi itu. Jadi kalau kemarin itu seru banget sih di Bali gitu kan ya. Jadi harga 80 juta itu udah termasuk villa 5 hari loh. 4 malam 5 hari gitu. Nah, jadi makan seenaknya, kita pesenin apapun gitu kan, minum juga gitu kan. Jadi seru banget ya, itu semuanya. Jadi begitu break sebentar udah langsung lompat ke kolam renang gitu. Nah, oke, external false belief, kita balik lagi ke external false belief ya. External false belief adalah sesuatu yang di luar dirinya dan di luar produknya yang membuat dia
meragukan bahwa yang Anda tawarkan akan bisa berhasil. Misalnya ditawarin LBM, dan aku kan belum punya produk. Itu extra false belief. Jadi dia yakin sama dirinya, kemampuan dirinya dia yakin, sama LBM-nya yakin, materinya bagus. Kemudian dia nanya faktor luar, dan aku mau sih LBM kayak begini, tapi kan sekarang during pandemi kayak begini, emang orang masih bisa ya belanja gitu kan? Itu yang disebut eksternal kayak begitu, di luar produk Anda dan diri mereka, kemampuan diri mereka. Jadi di luar gitu. Itu yang disebut dengan external false belief. Itu Anda harus cari tahu. Orang mikirnya apa sih? Kapan buat mastermind lagi? Kapan-kapan. Kalau itu saya belum berencana bikin mastermind saat ini. Saya lagi fokus banget di Trebelio. Goal saya adalah saya pengen mencetak banyak orang pegang silver circle-nya Trebelio. Jadi buat teman-teman yang baru join, ini adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan 100.000 US dollar, bukan 100.000 subscriber doang ya. Orang yang berhasil mendapatkan 1,5 miliar pakai Trebelio, kita kasih ini. Nah, goal saya adalah mencetak sebanyak mungkin orang terima ini. Kalau ini udah banyak, ada 100 orang gitu, ada 50 orang, baru saya adakan mastermind khusus hanya yang pegang ini saja. Ini tiket masuk Anda masuk ke mastermind. Gitu. Nah, jadi kalau belum terima ini, nggak boleh ikut mastermind. Saya maunya gitu. Jadi supaya seru, mau ikut mastermindku gimana? Ya, dapetin dulu 1,5 miliar gitu. Bayangin aja kalau nanti satu kumpulan ya, 15-20 orang, masing-masing itu sudah at least pendapatannya udah 1,5 miliar gitu. Nah, jadi itu goal saya bikin mastermind nanti berikutnya kayak gitu. Kalau dulu kan random banget ya. Random banget gitu, buat saya nggak menyenangkan. Saya bukan nyari duitnya. Saya nyari itu gimana bisa naikin teman-teman ini naik levelnya enak gitu. Karena kalau misalkan apa ya? Kalau cuman mastermind 80 juta teman-teman. Jadi kalau 20 orang join itu sudah 1,6 miliar. Buat saya ya duitnya oke. Tapi problemnya adalah stres waktu ngajarinya. Karena random banget, otaknya tuh random banget. Ada orang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bisnis, tapi punya duit banyak. Nah, kalau kayak begini, ngajarin bisnis setengah mati, disuruh market research tuh nggak mau. Kayak, aku ya cuma jaga toko begini, market research apaan gitu kan. Ini cuma mainan grosiran gitu aja. Which is buat saya jadi kayak, buset deh, kita dia nggak dapat banyak, karena PR-nya banyak banget. Oke, yang lain nggak dapat juga dari dia. Karena dia cuma diem doang gitu di kelas. Nah, itu buat saya jadi gak menyenangkan. Jadi saya pause dulu untuk mastermind saya. Saya fokus ngebantu dulu dari yang paling bawah dulu nih. Dari YouTube, dari IG Live kayak begini yang free. Saya bantuin dulu kayak begini supaya Anda punya budget akhirnya, jualan Anda laku, Anda bisa belajar di LBM. Nah, ketika Anda sudah masuk ke LBM, Anda mulai naik tuh di situ tuh, dapat 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta, 200 juta. Anda belajar lagi di DM Elite supaya bisa langsung miliaran begitu. Nah, ketika Anda berhasil miliaran, maka Anda ikut mastermind gitu stepnya. Supaya lebih enak gitu. Karena kalau misalkan saya langsung bikin yang di atas-atas kayak begitu, kasihan di bawah ini ketinggalan gitu. Jadi saya sekarang turun dulu ke bawah. Oke, saya bikin kelasnya LBM tuh murah banget kayak sekarang. Sekarang berapa sih harganya? Saya lupa, 1,8 ya kalau nggak salah ya. 18 atau 19 ya. Next week ya, naik lagi ya. Hari Senin naik lagi. Ya, 5 hari lagi ya, harganya naik lagi. Kau bisa memberikan contoh kasus di mana aku merontokkan false belief produk internal eksternal? Loh, iyalah. Jadi, kalau misalkan orang gaptek, ya saya ceritain aja bahwa ada orang yang berhasil meskipun dia gaptek. Kalau misalkan dia nggak percaya terhadap LBM-nya, ya buktinya ada banyak. Ada yang dapat silver circle, udah langsung rontok kan, bahwa ini bisa, produknya bisa, vehicle-nya bisa. Apalagi ada testimonial. Guys, berapa banyak, saya pengen tahu, berapa banyak di antara Anda di sini yang nonton sekarang ini, karena tadi habis nonton testimonial dari Vinda, bahwa tadi malam praktekin materi LBM, langsung balik modal 3 kali lipat. Siapa yang lihat postingan saya itu? Dan habis itu langsung nonton di sini. So the thing adalah, itu buat saya, itu ngerontokin false belief juga kan. Itu juga buat ngerontokin false belief juga sebenarnya gitu. Bisa nggak sih balik modal kalau misalkan, ada pertanyaan soalnya, bisa nggak sih balik modal? Seberapa cepat sih saya balik modal kalau saya ikut LBM? Udah saya posting aja kayak begitu. Rontok tuh. Berapa banyak yang DM saya habis itu nanya, Dan gimana caranya ikut? Langsung gitu. So kalau Anda ketemu false belief orang, pertanyaan orang, false belief orang yang bikin nggak yakin, nggak pengen ya, bikin orang tidak yakin untuk membeli produk Anda, dan Anda punya ceritanya, maka enak banget gitu. Justru itu, dari situ
Saya tahu pertanyaan-pertanyaan orang. Karena saya memang diskusi kayak saya balesin komen, saya balesin, Anda tahu sendiri lah, saya balesin komen, balesin DM gitu kan. Dari situ saya tahu, oh pertanyaan orang itu secara average itu apa saja gitu. Sehingga ketika saya punya story di sana kemari, ada story-nya Vinda, kemudian ada story lagi dari affiliate-nya LBM, dapat kayak begitu. Saya tahu bahwa oh oke, ini story ini match gitu. Gimana cara menciptakan persepsi barang kita premium sehingga ketika dibuka harga dia nggak merasa barang kita mahal. Tonton video YouTube saya yang namanya Price Anchor Point. Nah bener banget, kuliah aja belum tentu bisa balikin modal ortu. Habis itu LBM cuma 1,8 aja ditawar setengah mati gitu kan. Apakah LBM cocok untuk yang sudah punya produk dan semua niche? Saya nggak bisa ngebayangin semua niche kayak apa. Yang penting adalah ketika Anda masuk ke LBM, Anda akan belajar banyak hal sih. I believe that. Bahkan saya ngajarin untuk cara presentasi. Detail gitu. Kok saya sudah dapat profit dari fee YouTube Koko Kamsyah? Dari free YouTube Koko, yes. Ya, kayak gitu dong. Itu saya pengen lihat banget gitu. Nggak ada masalah kok. Nonton YouTube saya, nggak ikut kelas, terus nonton YouTube saya dan dapat omset Anda naik gitu. Saya udah seneng gitu. Karena itu membuat saya berarti video-video yang saya ciptakan itu, yang saya buat setiap hari itu ada benefitnya gitu loh maksudnya. Waktu Tribelio belum launching, gimana mengetahui false belief-nya? Loh, saya sudah ngajarin orang banyak banget sih. Maksudnya ngajarin digital marketing. Jadi saya tahu kurang lebih isi kepala orang itu apa aja. Sampai hari ini juga kita masih interview kok. Tetap sampai hari ini kita masih interview. Kenapa orang belum mau pakai Tribelio? Kenapa yang sudah pakai Tribelio? Ada yang bilang bahwa pakai Tribelio ternyata lebih murah daripada pakai Mailchimp untuk broadcast-nya gitu. Ya jadi itu yang saya dapatkan sih. Story Vinda, kalau lihat profil IG-nya sudah lumayan banyak follower dan konten. Apakah ada yang mulai dari nol gitu? Ya, si Vinda sih dari dulu ya mulainya memang dari nol. Dari nol. Cek deh story Vinda di YouTube saya. Vinda itu pernah ikut DM Elite. Udah ikut DM Elite. Udah tahun berapa tuh ikut DM Elite? I think 2018 ya kalau nggak salah ikut DM Elite gitu. Cuman kemarin tuh dia tahu-tahu join di LBM. Saya nanya, lah Vinda, lu ngapain join di LBM? Karena kan udah ikut DM Elite gitu loh. Ya kan? Terus dia cuma jawabnya, kemarin tuh dia benar-benar bilangnya, lihat video saya yang di YouTube aja dapat banyak insight. Jadi saya merasa harus belajar lagi. Jadi ikut LBM gitu. Terus kebetulan kemarin itu kita lagi ngajarin tentang ya ini tadi, cara closing, cara pitching gitu. Nah, habis itu dia praktekin langsung balik modal tuh LBM-nya. Dia kan happy banget kayak gitu. Buat Anda yang mengatakan Vinda sudah banyak followersnya jadi oke. Jadi apa tadi bilangnya jadi tidak heran kalau bisa balik modal cepat. Pertanyaan kayak begitu, it's a judgment statement buat saya. Emang kenapa kalau Vinda followernya udah banyak? Berarti Anda nggak bisa gitu. Maksudnya mau bilang kayak begitu. Aku belajar dari awal ya dari Kodeni itu Vinda tuh. Ya kan? Emangnya kalau Anda bilang Vinda followernya udah banyak, makanya gampang gitu. Sama kayak teman Anda buka restoran terus tahu-tahu Anda bilang apa? Enak dia orang tuanya orang kaya. Kalau saya kan enggak. Coba kalau situ dari nol kayak saya. Hal itu akan membuat Anda nggak gerak. Statement itu akan membuat Anda macet dan nggak gerak. Lihat aja. Harusnya Anda bilang bahwa gimana ya saya bisa bikin follower saya bertambah kayak Vinda. Karena itu loh, itu chicken banget loh. Chicken Anda membisikin kepala Anda, mengatakan itu supaya apa? Supaya lega. Tapi itu membuat Anda nggak gerak. There is the problem. Dan Anda nggak akan nyadar bahwa itu tahu-tahu muncul begitu aja. Ya kan? LBM stand for List Building Mastery. Gitu. Nah, iya kan? Karena kalau misalkan, ya Vinda mah lumayan lah, followernya udah banyak gitu. Itu membuat Anda nggak gerak gitu aja. Kita lihat kenyataannya aja, ada gerak nggak? Kok untuk paham cara menggunakan Tribelio, apakah harus ikut LBM? Enggak juga sih. Lihat aja Instagramnya Tribelio, official.tribelio gitu. Ya udah boleh follow tuh Vinda gimana. Habis itu belajar sama Vinda langsung, dia juga ngajarin kok. Tapi gini loh, saya sih enak aja ngomong kayak chicken mindset dan sebagainya begitu. Problemnya satu, chicken itu instan. Chicken itu instan gitu loh. Ini Vinda bilang, aku dulu belajar ke Denny juga masih nggak punya followers. Ya kan? Masalahnya chicken itu instan dan Anda nggak nyadar. Itu yang jadi problem.
Iya kan? Ada teman sukses gitu terus ya anak orang kaya gitu. Ya networknya keren sih. Gua mah orang kampung. Lah itu kan bikin kita nggak gerak ya. Dan Anda nggak nyadar. Seolah-olah teman Anda pasti akan, iyalah Vinda pasti followernya udah banyak. Selalu kayak gitu. Saya bilangnya apa? Itu chicken ketemu kepiting kalau saya bilang. Kepiting tahu ya, kepiting ya. Kepiting itu kalau ditaruh di dalam kaleng, bak begitu. Yang satu mau keluar, manjat-manjat mau keluar, yang lain ngapain? Jepit, tarik, turun ke bawah lagi. Jadi teman-temannya itu saling berusaha setia kawan. Dalam konteks, kalau ada yang maju, kita buat supaya dia nggak maju. There's kepiting. Ada chicken, ada kepiting sekarang. Lama-lama kita buka restoran ya di mindset kita. Ya kan kepiting kan kayak begitu kan, mau keluar satu, begitu udah manjat, yang lainnya japit-japit, tarik, satunya jatuh lagi. Bukan malah didorong naik. By the way, alarm saya, di kepala saya, kalau mendengar ini tadi apa, chicken statement begitu udah langsung instan banget. Saya udah kayak, ini chicken banget gitu. Udah instan gitu. Kan aku praktekin satu-satu dari nol. Semua ada di course-nya aku, Denny. Kalau ikut step-stepnya pasti juga bisa. Yes, gitu. Untuk join LBM apakah harus pakai laptop? Join LBM itu butuh bayar, bukan butuh laptop. Untuk prakteknya sih enggak. Tapi ya enakan pakai laptop sih sebenarnya ya. Vinda gila sih. Kalau Anda tonton deh ceritanya Vinda, gimana dia itu punya autoimmune disease yang kalau nggak pakai obat dia jatuh, nggak bisa bangun. Anda nggak tahu kan itu semua kan, bahwa kalau dia pegang mouse, tangan kanan pegang mouse, tangan kiri pegang begini di dagunya, kalau nggak dijatuh. Tahu nggak ceritanya? Saya nanya ke Vinda, Vinda kamu kok bisa bikin website sendiri? Nah habis saya sakit di rumah terus ya belajar gitu. Vinda masih di sini kan? Masih di sini kan? Kalau masih di sini sharing aja sebentar gitu. Saya ajakin live sebentar. Ini teman-teman ini nggak tahu ceritamu soalnya. Jadi melihatnya cuma yang di depannya doang gitu kan. Melihatnya tuh cuman followernya banyak gitu. Main Anda nggak tahu perjuangannya gitu. Hai Vinda. Aku lagi jelek loh ini. Aku lagi jelek loh ini kok. Aduh, kumut-kumut. Gak apa-apa, santai aja nih teman-teman ini pada penasaran soalnya. Jadi saya itu rada gemes gitu loh. Kok kalau misalkan ini kan selalu yang dilihat itu orang tuh selalu kayak ya followernya udah banyak, ya ini bisa ngomong, ya ini bisa begitu gitu kan. Tahu sendiri kan padahal I support you Vinda dulu dari nol banget memang. Belajar pertama malah di DM Labs gitu kan. Belajar pertama di DM Labs. Vinda ceritain dong perjalananmu gitu dari awal. Aku dulu ya nol. Singkat aja tapi ya. Jangan 2 jam. Aku ya nol banget. Nol banget sama sekali, nggak tahu apa-apa. Dan aku posisi lagi down juga karena kan aku sakit, sedangkan orang-orang kan di luar itu teman-temanku seumuran waktu itu umur 25 itu semua kan pada main gitu, ke luar negeri, terus bisa main-main ke jalan-jalan, sedangkan aku sakit, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu itu kan aku bahkan cuma di atas tempat tidur gitu loh, karena kan imunku itu menyerang seluruh tubuhku. Jadi sarafnya itu melemah, otomatis kayak orang lumpuh gitu. Nah, terus kan aku nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan bangun aja harus dibantuin suami gitu, duduk berdiri dibantuin. Sedangkan aku punya banyak karyawan waktu itu gitulah, otomatis kan gimana, aku bingung. Sedangkan omset juga segitu-gitu aja, aku kan butuh solusi. Nah, sedangkan aku nggak bisa keluar, otomatis kan mau belajar, misalnya ikut workshop gitu kan nggak bisa gitu loh. Nah, terus aku ketemu course-nya Denny waktu itu DM Labs. Jadi aku belajar ya waktu itu ya aku pas sakit gitu loh, pas sakit karena aku bisanya itu. Yang aku bisa lakuin di depan komputer ya aku lakuin gitu. Nah, untuk yang materi-materinya aku pelajarin satu-satu bertahap, juga aku praktekin, dan itu dalam kondisi sakit gitu loh. Nah, menurutku lucu banget kalau teman-teman di sini yang sehat terus diajarin, terus
ada aja alasannya itu beneran kepengen ketawa gitu loh. Kalian belum pernah kayak aku yang bahkan ini aja aku ngomong susah loh, ini aku ngomong itu susah karena kan otot-ototku melemah ya. Tetapi aku tadi sempat kelas juga sama member-memberku selama 2 jam. Itu makin lama juga suaraku makin habis gitu kan. Karena ototku terbatas banget. Jadi kalau misalnya aku jalan gitu cuman bisa paling beberapa ratus meter dan itu harus berhenti gitu kalau sekarang. Karena tubuhku itu benar-benar melemah banget dan kalau nggak minum obat malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, Ya, Vida kemarin juga lagi research ya untuk skincare yang barunya kan. ya, Ceritain dong ya. itu. Iya kan uh, kalau setiap apa ya intinya setiap setiap step setiap bisnis itu pasti ada step-stepnya. Jadi kalau dulu awal-awal pertama-pertama mungkin pengen ningkatin omsetnya itu dari marketnya dulu, terus ngumpulin marketnya kan. Kalau udah ini kan ngajarinya bikin kolam gitu, terus list building. Nah itu otomatis kan step by stepnya aku ikutin, aku mulai hire member dulu nggak punya reseller kayak gitu. Terus habis itu karena stepnya semua aku ikutin otomatis dapatlah reseller gitu. Nah kolamnya kan udah sekarang kan udah berapa ya 2 tahun ya 2 tahun itu udah lumayan gede kolamnya dan ini berbayar loh ya bukan kolam gratis. Mungkin kalau orang-orang membernya udah sampai ratusan ribu kan mungkin gratis, kalau saya kan berbayar. Nah itu membernya udah 2.000 lebih kan. Nah dari situ kan ada penjualan terus dan ada kebutuhan terus gitu. Nah ngumpullah marketnya, baru saya akan riset ini butuhnya apa, teman-teman kebanyakan ibu-ibu butuhnya apa, ditanyain terus gitu. Jadi tetap sampai sekarang tuh produk yang saya create itu pasti sesuai kebutuhan market dan karena saya sudah punya list buildingnya dan di grup juga saya risetnya lebih gampang, jadi tinggal tanya aja ke market butuhnya apa, kira-kira sekarang pakai produk apa, terus kekurangannya produk itu apa, dan harapannya nanti di produkku seperti apa. Jadi sampai kayak gitu. Karena ada list buildingnya awalnya. Beda, kemarin itu yang awal banget itu, kamu kemarin tuh sempat bilang kan, di awal banget tuh kayak omset 15 jutaan lah, yang waktu kayak pertama banget gitu, 15 jutaan, terus barusan rugi gitu kan. Terus habis itu, aku lupa tuh, habis itu setelah kamu bikin reseller, pertama ngajarin ya, bikin reseller, pertama bikin paket dulu kan, waktu itu kan ikut di DM Lab Master, bukan ini ya, DM Lab Coaching Group ya kalau nggak salah ya, yang waktu itu sama sama aku itu kan. Dan aku bilang, bikin kayak Lego tuh, jadi jualannya jangan satu-satu, dibikin paket, package gitu. Jadi yang biasa jualan cuma 5.000, 3.000 naik jadi kayak 150.000 gitu kan. Nah, habis itu baru kita bikin reseller tuh. Step 2-nya kita baru bikin reseller kan. Nah, itu kemarin omsetmu sempat naik jadi berapa ya? Aku lupa ya. Jadi 90 juta atau profit 90 juta ya? Kalau itu awalnya 3 kali lipat dari 15 itu. Pas habis les itu aku praktekin kan 3 kali lipat sekitar ya 45-an gitu. Nah terus kan karena berproses ya, jadi sekarang ya sudah 10 kali lebih, 10 lebih ya 10 lebih 10 kali lipat lebih lah. Alright. Oke, ada pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman nih. Apa ya? Itu aja sih menurutku, apapun yang diajarin Ko Denny itu kalau asalkan kita praktek, pertama paham. Jadi kalau misalnya nggak paham itu teman-teman tonton ulang gitu loh. Bahkan aku Ko Denny kan udah ngajarin di DM lah, sudah diajarin di DM Elite. Sampai sekarang pun videonya Kodanya tetap aku tonton karena dengan materi yang sama pun, sama persis, itu beda hari, beda pemahaman, dan beda insight. Ternyata hari ini video Iya, itu ini, benar. Kodanya ngomong apa, aku Yes. catat dulu.
Oh, nggak ada bosannya, walaupun misalnya false belief ini udah yang namanya dari dulu juga ada di DMS ya, DMS, tapi aku tetap tonton dan ini aku tetap nyatet loh di sini, ini tetap nyatet Mantap. gitu, tetap karena beda ya itu tadi, beda hari, beda timing, beda mood, beda pemahaman dan beda insight gitu. Nah itu tetap dipraktekin lagi tetap works kok gitu. Apapun yang Coach Denny bilang pokoknya kita praktekin gitu. Terus buat teman-teman Do what yang Danny say. ya betul. Masa aku ini lo lihat tuh ngomong aja perot-perot lo, ini mulutku susah ini ngomongnya, Oke, oke. apalagi disuruh praktek, disuruh apa mikir, ini semua kan mikir itu susah setengah mati. Nah bener itu, tapi tetap aku lakuin gitu loh, masa kalah sama aku. Mantap, mantap. Alright, tadi teman-teman bilangnya ini jangan pesan terakhir, pesan penutup. Yes, itu pesan penutup yang luar biasa banget. Thank you so much, Vinda. Silakan selamat beristirahat lagi. Thank you so much. Oke, see teman-teman, praktek ya. Jadi benar-benar gak bisa kalau nggak praktek. Anda nggak bisa dengerin saya terus, wih Denny keren banget. Habis itu Anda diem-dieman, terus habis itu nggak ya gak bakal dapat apa-apa gitu loh. Ya kan? Vida sudah belajar dari sejak DM Labs. Dia belum bisa ikut DM Elite, dia ikut DM Labs dulu waktu itu gitu kan. Hari ini nggak ada. Hari ini adanya List Building Mastery, LBM gitu kan. Nah, kemudian ya dari situ dia ikut DM Elite. Habis itu sekarang dia ikut LBM lagi. Saya sampai nanya ke dia kan, kenapa lu ikut? Kan udah ikut semuanya. Tapi dia tetap belajar terus gitu. Nanti kapan-kapan enak ini ya, saya ngundang yang lain gitu ya. Saya ngundang beberapa teman-teman yang lain gitu kan. Mereka tuh gokil-gokil. Kalau Anda tahu kayak misalkan Tika dari Bambi gitu. Tadi baru saja chatting sama saya gitu. Dia baru nge-vlog. Kalau Anda lihat Bambi collection dia baru nge-vlog. Saya udah bilang ke dia, Tika nge-vlog dari tahun 2017. Gitu. Tapi hari ini dia baru nge-vlog gitu kan. Tapi kalau Anda perhatikan, dia itu ikut kelas saya offline. Setiap saya punya kelas dia datang. Sampai orang-orang tuh ngerasa bahwa ini ikut timnya Denny nih. Setiap saya punya kelas, bahkan bukan kelas saya ya. Saya diundang ngisi acara di kelas orang lain pun, dia datang dan bayar. Sampai kayak begitu loh. Dan itu kelas-kelas yang, kadang-kadang ada kelas-kelas yang saya ngisi cuma sejam gitu kan, pembicaranya banyak, kelasnya harganya 300.000, 400.000 gitu. Dia itu ikut terus tuh, Tika tuh. Tapi ya sekarang miliaran, kalau Anda ngomong udah income-nya udah miliaran gitu. Jadi buat teman-teman tuh kadang-kadang gemesin banget ya. Kita nggak nyadar bahwa kita itu punya chicken gitu. Kalau Anda tadi bilang enak aja kan lihat Vinda punya follower udah gede. Tapi kalau Anda lihat dia perjuangannya gitu, gendong baby mau nyusuin jatuh. Pernah nggak ada ngerasain kayak begitu? Gendong baby jatuh gitu karena sarafnya seperti itu. Itu kan nggak pernah ngerasain, dan itu bukan sesuatu yang memang harus di vlog terus jatuh begitu. Itu kan nggak gitu loh. Itu nggak banyak yang tahu gitu perjuangannya dia. Dia sampai bisa bikin website sendiri. Sekarang siapa ibu-ibu yang bisa bikin website sendiri? Baru disuruh ngevlog aja atau disuruh posting rutin aja nggak bisa gitu kan, nggak mau gitu kan. Jadi it's not about konten dari LBM atau strategi yang saya bagikan sih sebenarnya sih. Kunci kesuksesan Anda itu cuma dari diri Anda sendiri. Materinya gitu-gitu aja. Tadi Vinda juga udah cerita kan. Dari dulu false belief ada. Dia ikut DM Lab, dia ikut DM Elite, false belief itu ada. Hari ini saya ulangin lagi. Gitu. Gunanya buat apa sih saya kayak gini-gini? Ya supaya Anda belajar dan Anda bisa berkembang. Hari ini, live ini, it's free. Right? Dan saya menyempatkan waktu, ini sudah hampir sejam setengah gitu kan. Saya dapat benefit apa coba? Nggak banyak gitu kan. Saya just, sharing, ngajak Vinda sharing kayak begini. Gunanya apa? Inspirational for you guys. Anda mau join LBM, List Building Mastery, it's okay. Anda nggak join, ya itu pilihan Anda. Gitu. Gak ada masalah. Cuma makanya kemarin cuma satu hal yang saya tekankan itu ya. Russell Brunson kemarin di videonya cerita begini. Ada seseorang, ada kecelakaan di laut gitu, kapal laut gitu kan. Orang-orang pada bergerak di pelampung begitu kan, di laut begitu. Terus ada helikopter datang untuk menyelamatkan mereka semua. Nah, pertanyaannya simpel kepada pilot helikopternya. Siapa saja orang-orang ini yang akan kamu selamatkan? Dan jawabannya adalah hanya orang-orang yang berenang ke arah kita yang kita selamatkan.
Tapi kalau kita datengin dan mereka gak karuan begitu, ya ngapain dipikirin? Saya juga nggak mikirin. Pusing amat gitu kan. Yang mau belajar itu banyak, so ngapain ngemikirin orang-orang yang nggak mau belajar dan malah nggak jelas gitu kan. Itu sih. Jadi itu. Aku tadi mendadak diajak live kumus-kumus aja langsung oke aja. Orang-orang disuruh live liput harus cantik dulu. Exactly gitu kan. Take actionnya tuh yang gitu kan. Kesempatan itu tidak datang 2 kali loh. Nggak lihat-lihat Anda. Kalau Anda nunggu siap semuanya ya itu bukan kesempatan itu. Kesempatan tuh datang justru ketika kita nggak siap gitu. Tapi gimana caranya kita selalu siap walaupun kita nggak siap. Do what they say. Yes, kemarin tuh kalau di DM Elite saya punya lampunya gitu ya. Di sini saya nggak punya. Saya ntar bikin deh ada lampunya gitu. Jadi di panggung itu ada lampu, tulisannya do what Danny say. Nurut pokoknya. Kalau saya lagi kesulitan menghadapi pasar perang harga, gimana sarannya? Jangan perang harga, tonton video saya deh. Seumur umur baru mau nyimak, cuman sama aku Danny, jangan bosen kok. Saya lagi proses ingin sukses. Yes, saya nggak bosen-bosen kok untuk bikin live, bikin vlog. Kalau Anda memang mempraktekkan. Seneng banget saya malah. Kalau Anda dari YouTube saya saja dan berhasil, itu saya udah seneng banget buat saya. Ya, itu remember, gratisan dan Anda berhasil itu buat saya udah seneng banget kok. Makanya kan sampai saya kasih kalau Anda join list building mastery dan dalam 2 bulan menghasilkan 5 juta saja dalam 2 bulan, pembayaran Anda di list building mastery saya balikin 100%. Saya sampai bikin kayak begitu loh. Goalnya apa sih? Itu orang-orang yang negatif tuh banyak banget kayak, ya berarti dapat 5 juta susah dong gitu. Ya elah. Ada yang bilang, wah berarti list building mastery cuma ngajarin dapat 5 juta ya. Itu yang negatif-negatif kayak gitu. Buat saya itu kan nggak swing ke arah saya ya ketika mau diselamatkan. Ya biarin aja orang-orang kayak gitu nggak bagus juga. Dimasukin pun, join pun juga nggak bagus mindsetnya. Jadi buat saya adalah kenapa sih saya mau balikin duitnya? Karena sebenarnya saya memang benar-benar untuk nge-push Anda supaya Anda itu take action. Gitu. Jadi benar-benar Anda take action, dapat profit 5 juta aja, duitnya saya balikin. Literally saya balikin. Kita cuma perlu klarifikasi aja sih. Kita interview, kemudian kita klarifikasi, Anda dapat beneran, praktekin cara kita, bukan cara lain gitu kan. Iya, kita balikin, selesai. Gitu. Jadi benar-benar YouTube udah gratis, join di sini, habis itu kalau misalkan berhasil, ya saya balikin. Kan enak. Right, jadi itu listbuildingmastery.id. Nah, minggu depan kita ada live setiap hari Selasa sih. Dan Selasa kemarin, kalau misalkan Anda baru join hari ini di List Building Mastery, tonton video replay saya tadi malam. Jadi materi ini, false belief ini, ditambah materi tadi malam, itu sangat powerful banget. Karena ada strategi ngomongnya kayak apa. Ya, jadi ngomongnya dalam waktu 5 menit sampai 10 menit, Anda bisa ngomong dengan urutan yang saya kasih tadi malam di List Building Mastery. Hopefully Anda balik modal langsung. Hopefully. Ya. Alright guys, sebelum saya tutup, please screenshot, habis itu share kepada teman-teman di luar sana insight apa saja sih yang sudah Anda dapatkan di sini gitu. Tag saya Denny Santoso supaya ya teman-teman yang di luar belajar juga gitu. Thank you so much udah support saya juga video-video YouTube saya. Thank you so much karena happiness saya adalah ketika Anda komen di situ, Anda praktekin semuanya. Jangan cuma komen doang ya, praktekin doang gitu. Praktekin juga gitu. Ina, thank you so much. LPM keren banget, gak bakal dapat di tempat lain. Yes, kontennya benar-benar luar biasa banget sih. Alright, itu aja teman-teman. Selamat malam semuanya. Thank you so much. I'll see you guys in the next video ya. Bye-bye semuanya.